cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah ajaib, di mana para penumpang pesawat yang sholat Jumat di atas laut. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Pesawat tujuan Makassar dipenuhi penumpang dari berbagai latar belakang, termasuk Kiai Sobari yang duduk di baris depan sambil membaca Al-Quran dan sekali-sekali menatap jendela pesawat dengan tenang. Seorang pramugari mengumumkan bahwa cuaca cukup cerah, namun para penumpang diharapkan tetap memasang sabuk pengaman karena kemungkinan kecil terjadi turbulensi di wilayah udara timur. Di bagian belakang pesawat, Pak Rahmat berbicara kepada istrinya tentang keinginannya untuk memperbaiki ibadah, sambil menegaskan bahwa perjalanan ini mungkin akan menjadi momen penting dalam hidupnya. "Semoga Allah melindungi perjalanan kita," ujar Pak Rahmat sambil melirik tasbih di tangannya, sedangkan istrinya tersenyum dan menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Kiai Sobari menoleh ke bangku seberang ketika mendengar dua orang penumpang muda sedang berdebat tentang urgensi sholat berjamaah, dan ia hanya memberi senyum tipis tanpa mengucapkan sepatah kata. Lampu indikator sabuk pengaman menyala tepat ketika pilot mengabarkan bahwa pesawat akan memasuki jalur udara yang berpotensi bergoyang, sehingga para penumpang diminta untuk tetap duduk. "Bismillah," ujar Kiai Sobari pelan. Lalu ia menutup Al-Quran kecil yang dipegangnya dan memasukkannya ke dalam saku jubahnya, seolah-olah bersiap akan sesuatu yang tak terduga. Sementara itu, pramugari tersenyum menenangkan penumpang lain yang tampak resah, dan ia sekali lagi menekankan bahwa penerbangan akan kembali lancar setelah melewati area turbulensi. Percakapan ringan di kabin perlahan terhenti ketika pesawat mulai bergetar hebat, membuat beberapa orang berseru memanggil nama Allah dan merapalkan doa-doa perlindungan. Di tengah getaran itu, Kiai Sobari menunduk seraya berkata kepada diri sendiri, "Semoga Allah memudahkan segala urusan," dan suara doanya terdengar lirih di antara deru mesin pesawat. Suara kapten terdengar lagi melalui pengeras suara, mengabarkan bahwa satu mesin pesawat mengalami gangguan teknis sehingga mereka harus menurunkan ketinggian demi keselamatan semua penumpang. Guncangan makin terasa keras, dan beberapa bagasi di atas kursi penumpang bergeser, sementara jeritan mulai menggema di lorong pesawat karena rasa takut yang mencekam. "Bertakbirlah, Allahu Akbar," seru salah seorang penumpang tua di sisi jendela, yang kemudian diikuti oleh beberapa orang lain dengan nada suara berbeda-beda. Kiai Sobari menepuk bahu seorang pria muda di sebelahnya sambil berkata, "Tenanglah, jika kita berserah diri kepada Allah, insya Allah ada jalan." Di sudut kabin, seorang ibu memeluk erat anaknya sambil menutup mata, sementara pramugari bersusah payah berjalan menyeimbangkan diri untuk menenangkan mereka. Pilot berusaha mengendalikan pesawat yang terus menurun, dan dalam suara yang tegang, ia memohon doa dari para penumpang agar pendaratan darurat dapat dilakukan dengan selamat. Keheningan kian terasa kontras dengan bunyi alarm dan lampu darurat yang menyala, memantulkan cahaya merah yang semakin meningkatkan suasana genting di dalam kabin. "Semoga kita semua selamat," bisik seorang penumpang wanita sambil menempelkan wajah ke kursi di depannya, sedangkan tangannya gemetar memegang buku doa. Pesawat mulai miring diiringi suara mesin yang mendadak terhenti, dan beberapa orang pun saling berpandangan dengan ekspresi ngeri namun tak mampu berbuat apa-apa. Tanpa banyak pilihan, pilot mengumumkan bahwa mereka akan mendarat di laut, sementara seisi pesawat melantunkan doa syahdu dan gemetar di bawah bimbingan takdir. Pesawat menghantam permukaan laut dengan keras sehingga percikan air dan benturan logam terdengar menyesakkan, namun pilot berhasil mengurangi kecepatan dan menjaga pesawat tetap mengapung beberapa saat. Para penumpang yang selamat segera berhamburan keluar melalui pintu darurat yang sebagian sudah terendam air, sedangkan pramugari membantu menurunkan perahu karet yang terbatas jumlahnya. Ombak besar mengguncang badan pesawat yang mulai pecah di beberapa bagian, memaksa penumpang mencari pegangan di sisa-sisa puing yang masih bisa mengapung. "Tolong, di sini ada orang terluka," teriak salah satu penumpang sambil mengangkat tangan, dan Kiai Sobari buru-buru membantu mengangkat korban ke atas serpihan sayap. Sejumlah penumpang lainnya berkumpul di atas landasan darurat yang terbuat dari potongan kabin, sementara awak pesawat menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa pertolongan akan segera datang. Langit perlahan berubah warna menjadi senja, namun air laut terus mengombang-ambingkan serpihan pesawat, menyebabkan beberapa orang terlempar dan harus ditolong kembali. "La haula wala quwata illa billah," gumam Kiai Sobari sambil memijat pelipisnya, lalu ia mengarahkan pandangan ke seluruh penumpang yang tampak kalut. Pak Rahmat mempertanyakan keberadaan suara radio darurat,
namun pilot menjawab dengan nada menyesal bahwa seluruh peralatan komunikasi rusak akibat benturan. Dalam situasi genting tersebut, seorang awak kapal yang selamat mengusulkan agar semua orang berkumpul di satu titik agar tidak terpisah oleh ombak. Malam pun tiba dengan cepat, gelap tanpa cahaya listrik, sementara semua penumpang bertahan di tengah laut dengan sisa-sisa kekuatan dan doa yang terus bergema. Malam pertama di laut begitu sunyi dan dingin, sehingga banyak penumpang menggigil sambil memeluk diri sendiri atau saling berdekatan untuk menjaga kehangatan. Beberapa penumpang mulai berteriak memanggil kapal yang mungkin lewat, namun suara ombak menelan panggilan mereka tanpa sisa. Kiai Sobari memimpin doa secara bergiliran di atas puing-puing pesawat, dengan harapan Allah segera mengirimkan pertolongan. "Mari kita tetap bersama dan jangan berpencar," ucap Pak Rahmat, yang kemudian disetujui oleh para penumpang lain meskipun kondisi mental mereka mulai lelah. Seorang pramugari menyarankan agar mereka menyusun daftar penumpang yang selamat, namun pencatatan tersebut terhambat oleh penerangan yang minim. Ombak yang terus bergelora membuat beberapa potongan pesawat saling bertabrakan, menciptakan suara dentuman di kegelapan malam. "Ingat, Allah tidak akan meninggalkan kita," kata Kiai Sobari, sambil menenangkan seorang ibu yang menangis karena tak menemukan bayinya yang sempat terbawa arus. Harapan semakin tipis ketika makanan dan minuman darurat hanya tersisa sangat sedikit, menyulitkan penumpang untuk bertahan lebih lama. Di antara keheningan itu, seorang lelaki muda berusaha menyemangati yang lain dengan berkata, "Kita masih hidup, berarti kita masih punya kesempatan." Menjelang subuh, sebagian penumpang mulai tertidur karena kelelahan, sementara yang lain berjaga sambil menengadah ke langit, berharap cahaya fajar membawa secercah harapan. Saat fajar menyingsing dan langit mulai memunculkan warna lembayung, Kiai Sobari mengumpulkan para penumpang di atas puing pesawat terbesar untuk menyampaikan nasihat singkat. "Waktu subuh hampir habis, marilah kita dirikan sholat bersama semampu kita," ujarnya sambil menatap satu persatu wajah yang kelelahan. Beberapa penumpang menampakkan ekspresi lega karena ada inisiatif religius di tengah keputusasaan, sementara yang lain masih ragu-ragu akan keefektifan ibadah di kondisi genting semacam ini. Namun, Kiai Sobari menegaskan bahwa sholat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, terlebih dalam keadaan darurat ketika manusia benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. "Kita tidak tahu kapan pertolongan akan datang, tapi yang jelas, kita diminta untuk bersiap," katanya sambil mengangkat tangan, lantas membimbing takbiratul ihram di tempat yang basah dan goyah. Sejumlah penumpang mengikuti gerakannya dengan khusyuk, sedangkan sisanya masih sibuk mencari pegangan karena khawatir terjatuh ke laut. Suara takbir terdengar lirih diiringi deburan ombak, dan sholat subuh berjamaah pun terselenggara di atas kepingan logam yang mengapung. Setelah sholat, Kiai Sobari berdialog dengan beberapa penumpang untuk menanyakan kondisi mereka dan memastikan tidak ada yang terluka parah tanpa perawatan. "Apakah Bapak baik-baik saja?" tanya Kiai Sobari kepada seorang laki-laki yang kakinya terkilir. Lalu si laki-laki mengangguk seraya menahan rasa sakit. Di sela-sela percakapan tersebut, Kiai Sobari mulai merencanakan apa yang bisa dilakukan selanjutnya, termasuk usulan pelaksanaan sholat Jumat di atas laut jika hingga hari Jumat mereka belum diselamatkan. Ketika hari Jumat semakin dekat, Kiai Sobari mengumumkan bahwa ia berniat mengajak semua penumpang melakukan sholat Jumat di atas laut, meskipun kondisi sangat tidak ideal. Sebagian penumpang merespons dengan tatapan kaget, sementara yang lain terang-terangan menyatakan ketidakpercayaan dan mencemooh gagasan tersebut sebagai sesuatu yang mustahil. "Bagaimana kita bisa berdiri di atas air tanpa tenggelam?" cibir seorang pria berkacamata sambil melipat tangan, sedangkan penumpang di sebelahnya mengangguk setuju. Kiai Sobari tetap tenang mendengar nada sinis tersebut, lalu ia menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa dan mampu menolong hambanya dengan cara di luar nalar manusia. "Kami bahkan tidak yakin bisa selamat, Pak Kiai," kata seorang ibu sambil mengusap air mata, merujuk pada situasi mereka yang masih terombang-ambing di tengah lautan luas. Seorang pemuda bernama Hasan berdiri di depan kerumunan dan berkata, "Bukankah kita sebaiknya fokus mencari cara agar diselamatkan dulu, daripada melakukan sholat Jumat di atas air?" Ketegangan pun meningkat ketika beberapa orang bergumam satu sama lain, menuding usul Kiai Sobari hanya akan membuang waktu yang mereka miliki untuk bertahan hidup. "Saya hanya menyampaikan kewajiban kita sebagai muslim," sahut Kiai Sobari, tatapannya menyapu setiap wajah yang tampak ragu dan cemas. Beberapa orang menengok ke arah Pak Rahmat yang sedari awal mendukung ide Kiai Sobari, namun Pak Rahmat pun hanya tersenyum penuh harap dan mengatakan, "Jika kita benar beriman, maka kita harus memenuhinya." Dengan suasana tegang dan keraguan yang kental,
Perdebatan mengenai pelaksanaan sholat Jumat di atas laut tetap belum menemukan kesepakatan akhir. Pagi hari Jumat datang dengan langit berawan, dan Kiai Sobari berdiri di atas serpihan sayap pesawat untuk sekali lagi mengingatkan para penumpang tentang pentingnya melaksanakan sholat Jumat. Beberapa orang yang sebelumnya menentang, sekarang sekadar mengangkat bahu atau menatap kosong karena merasa situasi sudah sedemikian rupa dan keajaiban mungkin menjadi satu-satunya harapan. Baiklah, bagi yang ingin mencobanya, mari berkumpul di sini, seru Kiai Sobari sambil menjejakkan kakinya ke permukaan laut, lalu perlahan melangkah keluar dari serpihan itu. Keheningan menyergap tatkala orang-orang melihat Kiai Sobari berdiri tegak di atas air tanpa tenggelam, meski ombak masih bergulung di bawah kakinya. Allahu Akbar, teriak seorang penumpang yang terkejut sekaligus kagum, dan suara takbir mulai bergema di antara mereka yang menyaksikan kejadian tak terduga itu. Salah seorang pemuda memberanikan diri mendekat dan mencoba menginjak air di samping Kiai Sobari. Ternyata pemuda itu juga mampu berdiri tanpa jatuh. Keraguan yang tadinya mengental perlahan luruh, ketika semakin banyak penumpang turun ke laut dan mendapati diri mereka bisa berpijak di permukaan dengan penuh rasa takjub. Subhanallah, ini sungguh kuasa Allah, desis seorang ibu sambil menggelengkan kepala, menatap cucunya yang berhasil menjaga keseimbangan di atas permukaan ombak. Pak Rahmat menarik napas panjang, lalu berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi Allah," diikuti persetujuan lirih dari orang-orang di sekelilingnya. Dalam waktu singkat, suasana yang tadinya dipenuhi ketidakpercayaan kini berubah menjadi rasa haru dan syukur, yang menyiapkan mereka melangkah ke babak berikutnya, sholat Jumat di atas laut. Dengan penuh hati-hati, para penumpang yang sudah berdiri di atas air mulai membuka sajadah masing-masing, menatap ke arah kiblat yang ditentukan oleh kompas kecil milik salah seorang awak pesawat. Bismillahirrohmanirrohim, ucap Kiai Sobari sambil memegang sajadah yang kemudian ia bentangkan, sedangkan debur ombak terasa semakin lembut di sekitar mereka. Seorang pemuda memanjatkan doa agar sholat ini menjadi bukti kebesaran Allah, dan ia menoleh ke rekan-rekannya sambil berkata, "Ayo, kita jangan ragu." Sajadah-sajadah mulai dibentangkan di atas air, menciptakan pemandangan luar biasa, seolah lautan telah menjadi hamparan karpet yang luas. Penumpang yang tadinya sama sekali tidak menyangka akan melakukan sholat di atas permukaan laut, kini justru khusyuk menata niat dan bersiap mendengarkan khutbah Jumat. Kiai Sobari meminta seseorang memegangi kompas agar ia bisa memastikan arah kiblat, sementara ia berdiri di barisan paling depan sebagai khotib. Meski langit tampak mendung, hujan tidak turun sedikit pun, seolah-olah alam pun menahan diri untuk menyaksikan momen sakral tersebut. Suara adzan pun menggema, memantul di antara ombak, dan beberapa penumpang menangis terharu karena tidak pernah membayangkan berada dalam situasi sedemikian rupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seru muadzin itu, diiringi gumaman lirih penumpang yang siap menunaikan kewajiban Jumatan paling aneh dalam hidup mereka. Saat iqomah dikumandangkan, semua mata tertuju pada Kiai Sobari yang bersiap menyampaikan khutbah, sementara air laut tetap jernih di bawah kaki mereka yang tidak tenggelam. Khutbah dimulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan ombak beriak perlahan di sekitar jamaah yang khusyuk mendengarkan. Kiai Sobari menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tentang keimanan dan ketakwaan, mengingatkan bahwa pertolongan Allah seringkali datang dari arah yang tak terduga. Kita berada di tengah laut yang luas, namun Allah menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang mustahil untuk beribadah, tegas Kiai Sobari sambil menatap jamaah yang berdiri dengan tegap. Beberapa penumpang mengangguk pelan, menegaskan persetujuan mereka, sementara sebagian lain menunduk dalam takjub, mengingat banyaknya keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Khutbah berlangsung singkat namun padat, menekankan kewajiban sholat Jumat dan kekuatan doa yang bisa membalikan keadaan dari mustahil menjadi mungkin. Kita ini lemah, namun jika Allah berkehendak, seluruh alam raya tunduk pada kuasanya, ujar sang khotib, suaranya terdengar jelas meski tanpa pengeras suara. Dalam heningnya lautan, kalimat-kalimat khutbah terasa menembus hati, meskipun tidak ada satupun di antara mereka yang mengucapkan refleksi panjang atas kejadian ini. Ketika Kiai Sobari menutup khutbah dengan doa, para penumpang mengangkat kedua tangan, mengamini setiap permohonan keselamatan dan keberkahan. Suara takbir pun menggema saat sholat Jumat dimulai, dan mereka pun melafalkan bacaan sholat dengan suara teratur, meski ombak terus bergoyang di bawah sajadah. Saat imam mengucapkan salam, keheningan sesaat menyergap, diikuti hembusan angin yang terasa sejuk, seolah menandakan kesempurnaan ibadah yang baru saja terlantun di tengah samudra. Seusai sholat Jumat,
Beberapa penumpang mengelilingi Kiai Sobari dan mengucapkan terima kasih karena telah memberi contoh ibadah di situasi genting, sementara yang lain dia menghampiri dengan raut muka penuh haru. Seorang pria parubaya berlutut di depan sang Kiai, kemudian dengan suara bergetar, ia meminta bimbingan agar dapat memulai hidup yang lebih taat. "Saya sering meninggalkan sholat Jumat karena kesibukan dunia," ujarnya pelan, lalu menunduk, meski tidak berpanjang lebar menyesali kelalaiannya. Kiai Sobari hanya meletakkan tangan di pundak pria itu dan berkata, "Allah Maha Penerima Taubat, jika kita sungguh-sungguh memohon ampun." Penumpang lain, seorang wanita muda, mendekat dan mengakui bahwa ia jarang sholat berjamaah, namun melihat keajaiban di tengah laut membuatnya sadar bahwa Allah sungguh dekat dengan hambanya. "Semoga ini menjadi titik awal bagi kita semua," timpal Kiai Sobari, menegaskan bahwa kesempatan memperbaiki diri selalu terbuka sepanjang nyawa dikandung badan. Di sekitar mereka, beberapa orang saling menatap sambil mengangguk pendek, menyetujui bahwa keajaiban yang baru disaksikan menjadi pelajaran penting. Meskipun tidak ada pengakuan panjang tentang penyesalan, wajah-wajah mereka menampakkan perubahan sikap yang serius dalam melaksanakan ajaran Islam. "Kita tetap harus ikhtiar mencari cara agar bisa segera diselamatkan," ujar seorang pemuda yang kemudian mengajak kawan-kawan lain untuk melihat kemungkinan sinyal telepon. Suasana pun terasa sedikit lebih ringan, sekalipun mereka belum tahu bagaimana cara keluar dari lautan luas ini, namun mereka telah menyelesaikan sholat Jumat yang menggetarkan hati. Tidak lama setelah sholat Jumat selesai, awan hitam berkumpul di langit, kemudian hujan turun dengan deras, membasahi serpihan pesawat dan para penumpang yang masih berdiri di atas air. Meskipun basah kuyup, beberapa orang segera menengadahkan tangan untuk menampung air hujan, menyadari bahwa pasokan air bersih mereka hampir habis. "Alhamdulillah, akhirnya ada air tawar," seru seorang penumpang perempuan sambil bergegas menampung air pada kantong plastik yang tersisa. Hujan tersebut tidak disertai angin kencang, sehingga permukaan laut tetap relatif tenang, memungkinkan para penumpang bergerak leluasa mengumpulkan air. Kiai Sobari memuji kemurahan Allah, seraya menegaskan bahwa segala ujian pasti disertai solusi jika manusia bersabar dan tidak berputus asa. "Lihat, Allah mengirimkan hujan justru setelah kita menyelesaikan kewajiban sholat Jumat," ujarnya kepada sekelompok penumpang yang sibuk menadahkan peralatan makan. Mereka berusaha meminum air hujan secukupnya untuk menghilangkan dahaga yang sejak tadi menyiksa, sambil menyalurkan semangat ke penumpang lain. Seorang pria lanjut usia berkata kepada teman di sebelahnya, "Kalau bukan karena izin Allah, tidak mungkin kita selamat sampai sekarang dan diberi air bersih di tengah laut." Hujan terus mengguyur tanpa henti, menyebabkan beberapa penumpang merapat ke serpihan sayap untuk sedikit berlindung, sementara air laut malah terasa lebih hangat. Ketika hujan mulai reda, mereka pun bersyukur karena kantong dan wadah-wadah mereka telah terisi air tawar yang cukup untuk bertahan lebih lama. Beberapa saat setelah hujan mereda, seorang penumpang tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke arah ekor hiu yang muncul di permukaan, memicu kepanikan seketika. Hiu besar itu berenang melingkar seolah-olah mengamati mereka, dan beberapa orang bergerak mundur, khawatir makhluk ganas itu mendekat. "Tetap tenang," seru Kiai Sobari sambil mengangkat tangannya, namun beberapa penumpang sudah bersiap dengan serpihan besi untuk berjaga-jaga. Air laut yang semula tenang terasa berguncang ketika ekor hiu mengibas, menimbulkan gelombang kecil yang memecah formasi barisan para penumpang. "Ya Allah, lindungilah kami," gumam seorang ibu yang menggendong anaknya, sementara si anak memeluk ibunya dengan erat. Hiu tersebut sempat mendekat hingga jarak beberapa meter, memperlihatkan sirip punggungnya yang tajam dan gerakan anggun namun menakutkan. Kiai Sobari tetap berdiri di atas air, menatap hiu itu sambil memanjatkan doa, sedangkan para penumpang lain menanti dengan cemas. "Jangan panik, insya Allah kita tidak diganggu jika Allah menghendaki," kata Pak Rahmat lirih, meski keringat dingin membasahi dahinya. Perlahan-lahan, hiu itu berputar menjauh, lalu menuki ke dalam kegelapan air tanpa meninggalkan jejak apapun di permukaan. Semua penumpang menarik napas lega, dan mereka kembali berdoa serta saling menenangkan, menyadari bahwa bahaya bisa datang kapan saja di tengah lautan. Ketika ketegangan akibat kemunculan hiu mulai mereda, sekelompok ikan kecil tiba-tiba muncul di sekitar kaki para penumpang, seolah ingin menari di antara mereka. "Subhanallah, lihat ikan-ikan ini, mereka tidak terlihat takut," kata seorang awak pesawat yang takjub menyaksikan ratusan ikan mendekat dalam kawanan yang padat. Gerombolan ikan tersebut ternyata diikuti oleh beberapa ikan besar yang melompat di dekat serpihan puing, memberikan isyarat bahwa mereka mudah ditangkap.
Seorang penumpang segera menjulurkan tangannya dan berhasil menggenggam satu ikan. Disusul sorak kegirangan karena mereka menyadari ikan-ikan ini bisa menjadi sumber makanan. Alhamdulillah, Allah menunjukkan jalan bagi kita untuk bertahan, ucap Kiai Sobari sambil turut membantu para penumpang lain menangkap ikan-ikan tersebut. Sekalipun tidak ada alat memasak yang memadai, beberapa orang yang mengerti survival merobek ikan dan memakannya mentah-mentah, sembari memastikan ikan tersebut aman dikonsumsi. Pemandangan ganjil tercipta ketika puluhan orang berdiri di atas air, berusaha menjaring ikan dengan berbagai alat seadanya dari serpihan pesawat. Ini benar-benar rezeki tak terduga, ujar Pak Rahmat sambil merasakan daging ikan segar, mengatasi rasa lapar yang sempat mendera. Setelah sebagian kebutuhan perut terpenuhi, mereka mengucap syukur lagi karena secara perlahan, pertolongan Allah datang dalam wujud yang tidak terbayangkan. Malam itu, penumpang yang sebelumnya diliputi kekhawatiran mulai merasa sedikit tenang karena perut mereka terisi dan rasa lapar sementara waktu teratasi. Seiring waktu, banyak penumpang menyadari bahwa ikan-ikan itu terus bermunculan dengan siklus tertentu, seolah-olah menunggu mereka untuk mengambil secukupnya. Jangan berlebihan, kita harus mengambil sesuai kebutuhan, saran Kiai Sobari ketika melihat beberapa orang berusaha menangkap lebih banyak daripada yang sanggup mereka habiskan. Dalam keterbatasan, penumpang pun mulai teratur bergantian mengambil ikan, membaginya agar semua mendapat jatah yang cukup tanpa merusak ekosistem sekeliling. Meskipun masih tidak percaya dengan kondisi ajaib ini, mereka menyadari bahwa disinilah mereka mendapat rizki tak terduga di lautan tanpa bantuan manusia lain. Alhamdulillah, semoga berkah, ucap seorang ibu sambil membagi sepotong ikan kepada anaknya, lalu ia menatap laut yang tenang dengan rasa syukur. Pak Rahmat dan beberapa pria lainnya membuat perkakas sederhana dari serpihan logam untuk mempermudah menangkap ikan tanpa melukai tangan. Malam berikutnya, saat ikan kembali bermunculan, penumpang sudah siap dengan strategi, sehingga proses penangkapan berjalan lebih efisien dan tidak menimbulkan kegaduhan. Persediaan air hujan yang mereka kumpulkan juga memadai untuk beberapa hari ke depan, namun mereka tetap cemas jika cuaca berubah menjadi panas terik atau badai. Kita masih butuh pertolongan agar keluar dari tempat ini, bisik seorang penumpang kepada rekannya, sambil menatap ke horizon yang kosong. Seusai menikmati makanan dari laut, sebagian penumpang kembali memanjatkan doa, berharap pertolongan akan datang dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Malam kedua sejak sholat Jumat di atas laut pun tiba, di mana langit tampak bertabur bintang dan angin sepau-sepau menyapu wajah penumpang yang masih terjaga. Sebagian penumpang memanfaatkan waktu itu untuk berbincang ringan, saling bertanya mengenai asal-usul dan tujuan perjalanan sebelum musibah ini terjadi. Saya niatnya mau bertemu saudara di Makassar, kata seorang pria muda, lalu menambahkan bahwa ia tak pernah menyangka harus mengalami kejadian langka seperti ini. Kiai Sobari duduk bersama Pak Rahmat di atas serpihan sayap, membahas tentang cara terbaik merawat korban yang lukanya belum kering dan perbekalan yang makin menipis. Kita harus tetap berdoa dan tidak lengah, ujar Kiai Sobari, kemudian menegaskan bahwa pertolongan Allah bisa datang kapan saja. Lampu darurat pesawat yang masih menyala samar di satu puing besar menjadi tanda bahwa sumber energi masih tersisa, meski baterainya diperkirakan tak akan bertahan lama. Beberapa penumpang mencoba tidur dengan alas seadanya, namun suara debur ombak kadang membangunkan mereka di tengah malam. Seorang pramugari bernama Mira memeriksa keberadaan semua orang, memastikan tidak ada yang terpisah jauh akibat arus laut. Bapak dan Ibu, mohon tetap berkumpul dan jaga komunikasi, pintanya sambil membawa senter kecil, lalu menyorotkan cahaya ke sekitar untuk mendeteksi puing lain yang mungkin masih dihuni penumpang. Menjelang subuh, suasana tetap tenang walau rasa lapar mulai kembali menyerang beberapa orang, sementara segelintir penumpang menguatkan diri untuk bangun dan melaksanakan sholat di atas air. Pagi hari berikutnya, kabut tipis menyelimuti permukaan air, tetapi seorang penumpang di bagian selatan puing memanggil dengan panik, mengaku melihat cahaya berkedip di kejauhan. Sepertinya ada kapal di sana, serunya sambil menunjuk, membuat semua orang bangkit dan berusaha meneropong cakrawala yang samar. Pak Rahmat bergegas memeriksa lampu darurat untuk memberi sinyal, namun baterainya hampir habis, sehingga cahayanya lemah dan hanya berkedip-kedip kecil. Beberapa penumpang segera mengambil pantulan cermin dari serpihan logam untuk mencoba memantulkan sinar matahari ke arah kapten kapal yang mungkin melihat mereka. Ayo kita lakukan apapun agar mereka melihat kita, kata Kiai Sobari, sambil mengingatkan agar semua orang tidak berpencar jauh. Cahaya di kejauhan terlihat seakan-akan semakin dekat,
meski masih sulit memastikan apakah itu benar kapal penyelamat atau hanya ilusi karena pantulan cahaya. Beberapa penumpang bersorak semangat, sementara yang lain cemas karena khawatir jika itu hanya kilauan di permukaan air. Allahu Akbar, semoga benar ini pertolongan, gumam seorang penumpang, yang tak berani melepaskan pandangannya barang sedetik pun dari cahaya tersebut. Mereka pun membuat berbagai penanda darurat, seperti melambaikan kain-kain dan menabuh serpihan logam agar terdengar suara di kejauhan. Detik demi detik berlalu, cahaya itu tampak mendekat, membangkitkan harapan baru meskipun mereka belum sepenuhnya yakin akan hasil akhirnya. Saat cahaya itu semakin jelas, penumpang mulai melihat sosok kapal kecil yang rupanya berusaha menembus kabut, dan kegembiraan pun langsung meletup di tengah rombongan. "Tolonglah kami!" teriak beberapa orang sambil melambaikan tangan, berharap suara mereka bisa menembus jarak yang masih cukup jauh. Kiai Sobari yang berdiri paling depan tetap memijak air tanpa tenggelam, membuat awak kapal di kejauhan menatap dengan takjub hingga beberapa dari mereka tampak menunjuk-nunjuk. Ketika kapal semakin dekat, para penumpang melihat ekspresi kebingungan di wajah para penyelamat, yang tampaknya tidak percaya bahwa ada sekelompok orang berdiri di atas permukaan laut. "Allahu Akbar, mereka benar-benar melihat kita," ujar Pak Rahmat, lalu melambai lebih keras sambil memperlihatkan bendera darurat dari jaket pelampung. Kapten kapal pun memperlambat lajunya, merapatkan diri dengan hati-hati agar tidak menabrak kerumunan penumpang yang berdiri di atas air. "Bagaimana kalian bisa berdiri di sana?" tanya seorang awak kapal dengan nada terperangah. Namun tidak ada jawaban selain senyuman penuh syukur dan isyarat tangan dari para penumpang. Seorang petugas penyelamat melemparkan tali dan meminta penumpang untuk naik satu persatu, sembari menenangkan mereka bahwa semua akan ditolong. Kiai Sobari membimbing beberapa penumpang yang terluka naik terlebih dulu, lalu ia sendiri yang terakhir berpindah ke atas dek kapal. Tangis haru dan ucapan syukur memenuhi suasana, sementara awak kapal masih keheranan namun segera bergerak cepat memberikan pertolongan. Kapal penyelamat melaju menuju pelabuhan terdekat, dan di sepanjang perjalanan, para penumpang menceritakan kejadian luar biasa tentang sholat Jumat di atas laut kepada awak kapal yang tidak henti-hentinya bertanya. Beberapa petugas tampak sibuk memeriksa kondisi kesehatan penumpang, terutama korban luka yang tampak sangat kelelahan, sambil memberikan mereka selimut dan makanan hangat. Seorang awak kapal berkata, "Kami sempat tidak percaya laporan ada orang berdiri di atas permukaan air, tapi ternyata laporan itu benar," sambil menggelengkan kepala karena takjub. Para penumpang saling berpandangan, lalu Pak Rahmat dengan lembut menyebutkan, "Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak," yang kemudian diamini oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam beberapa jam, kapal akhirnya tiba di pelabuhan, dan petugas medis beserta kerumunan wartawan sudah menunggu di dermaga untuk membantu evakuasi dan mencari informasi lebih lanjut. Isak tangis bercampur kelegaan terdengar di mana-mana, sementara banyak keluarga korban langsung memeluk anggota keluarganya yang selamat dengan penuh rasa syukur. Kiai Sobari pun dibantu tim medis, namun beliau menolak diperlakukan istimewa, hanya berkata, "Saya hanyalah perantara, semua ini adalah kehendak Allah semata." Beberapa penumpang memberikan kesaksian bahwa mereka melihat sendiri bagaimana Kiai Sobari berjalan di atas air, menyebabkan kerumunan orang di pelabuhan semakin takjub. "Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua," ujar seorang petugas penyelamat, sambil meminta para penumpang untuk berbagi cerita agar bisa diambil hikmahnya. Malam harinya, berita tentang kejadian ajaib tersebut mulai tersebar luas di televisi dan media sosial, mengundang tanggapan beragam dari masyarakat. Sesudah kepulangan dramatis itu, sebagian besar penumpang yang selama ini jarang sholat berjamaah mulai merutinkan ibadahnya, terdorong oleh keajaiban yang mereka saksikan. Salah satu penumpang yang dulu bersikap sinis, sekarang terlihat sering mengunjungi masjid, dan ia bahkan mengajak anak-anaknya untuk selalu sholat tepat waktu. "Saya belajar banyak dari peristiwa itu," kata Pak Rahmat dalam sebuah wawancara singkat, menegaskan bahwa rasa syukur harus senantiasa diiringi amal nyata. Kiai Sobari menjadi sorotan media nasional, meski beliau menolak segala pujian, selalu menegaskan bahwa itu semua adalah kuasa Allah dan dirinya hanya hamba yang taat. Meski masih ada orang yang meragukan kebenaran kisah ajaib tersebut, tidak sedikit pula yang mempercayainya dan menganggapnya sebagai satu bentuk mukjizat modern. "Kami semua merasakannya secara langsung, itu bukan sekadar cerita atau ilusi," ujar seorang penumpang kepada wartawan televisi, disertai rekaman amatir dari kamera ponsel. Keluarga-keluarga penumpang pun merasakan perubahan sikap yang signifikan, karena mereka melihat bagaimana kerabat mereka kini lebih tekun dan berserah diri pada Allah.
Pemerintah daerah setempat memberi penghargaan khusus kepada awak pesawat yang berhasil mendarat darurat di laut, dan juga kepada awak kapal penyelamat yang dengan berani mendekati lokasi kejadian. Beberapa lembaga dakwah mengundang Kiai Sobari untuk berbagi pengalaman, namun ia lebih memilih fokus berdakwah di pesantren kecilnya sambil terus mengingatkan bahwa semua ini adalah ujian keimanan. Tidak dipungkiri, kisah mereka terus bergema di penjuru negeri, memotivasi banyak orang untuk kembali mendekatkan diri pada Allah dan bersiap menghadapi apa saja yang mungkin terjadi dalam hidup. Dalam acara terakhir di sebuah stasiun televisi, para penumpang berkumpul untuk menceritakan kisah itu sekali lagi, menekankan bagaimana ujian berat di tengah laut dapat berakhir dengan keajaiban karena izin Allah. Seorang penumpang menegaskan bahwa apa yang mereka alami mengingatkan semua orang agar tidak menyepelekan sholat, khususnya sholat Jumat, meski dalam situasi yang tampak mustahil. Kami semua selamat, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena pertolongan Allah, ujar Pak Rahmat, diiringi anggukan beberapa rekan yang berada di sebelahnya. Kiai Sobari, dalam kesempatan yang sama, mengucap rasa syukur karena semua penumpang bisa merasakan langsung tanda kebesaran Allah dan diharapkan dapat menjaganya sampai akhir hayat. Tidak ada yang menampik bahwa kejadian ajaib tersebut telah mengubah cara pandang mereka tentang kehidupan, sekaligus mempertebal keyakinan akan pentingnya taat beribadah. Semoga kisah kami menjadi pelajaran dan penyemangat bagi orang lain, tutur seorang penumpang muda, yang kini lebih rajin hadir di masjid dan pengajian bersama rekan-rekannya. Pada akhir acara, para penumpang saling berpelukan dengan penuh haru, sambil mengucapkan doa agar persaudaraan yang terbentuk di tengah lautan itu terus terjalin. Kiai Sobari menambahkan, jika Allah sudah berkehendak, bahkan laut pun bisa menjadi sajadah, dan badai pun bisa berubah menjadi rahmat, menutup kalimatnya dengan pujian bagi Allah. Di luar studio, wartawan masih berkerumun, namun para penumpang melayani pertanyaan dengan ramah, membagikan kisah mereka dengan harapan dapat menguatkan iman banyak orang. Dengan begitu, petualangan para penumpang yang mengagumkan ini pun berakhir dengan kedatangan tim penyelamat dan pelajaran berharga bagi semua, bahwa tiada yang mustahil jika Allah berkehendak.